ada yang 880, ada yang 902, ada yang 806. Nah ini sendiri semua bukan hanya terjadi di daerah kita, semua secara nasional ini terjadi. Namun yang kita ingin sampaikan dalam pleno terbuka kali ini, kita ada kolom sebelah dari data TPS itu adalah kolom perbaikan. Yang tidak sesuai kita tampilkan dengan C hasil di TPS, itulah yang kita isi secara manual untuk memperbaiki data yang tidak sesuai tersebut. Nah, kemudian data yang tidak sesuai itu kita pastikan tidak akan muncul lagi saat rekap di kecamatan, di D hasil, di akhir dari pleno ini tersebut. Jadi setelah selesai rekap semuanya, saat mau kita cetak, kita print yang ditandatangani oleh Bapak Ibu, itu akan kita cross check dulu. Setelah di print, baru nanti kita pastikan lagi masing-masing partai politik, saksi memastikan berdasarkan salinan yang Bapak Ibu pegang sesuai tidak hasil itu. Ketika ditemukan tidak sesuai, maka kita akan cross check langsung di tempat. Tapi kalau sesuai, ya kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah mungkin sebagai pembuka, kondisi realnya seperti itu. Nah terkait tadi, kami selaku penyelenggara, kami pastikan kita berupaya semaksimal mungkin netral dalam melaksanakan pemilihan ini. Artinya tidak ada upaya-upaya untuk mengkelabui partai, salah satu partai, dan itu murni hasil baca dari sistem, bukan kotak-atik kami. Jadi itu terbaca oleh sistem, muncullah angka-angka itu. Yang seperti tadi sore juga seperti Pak Rusman sampaikan, apa yang kami foto itu yang terupload, itu yang muncul data. Data itu sistem yang memunculkan, bukan kami yang munculkan. Nah kondisi sebelahnya, disitulah kita perbaiki sama-sama, disaksikan Bapak Ibu, apa yang sesuai dengan C hasil di TPS masing-masing. Mungkin itu Pak Rusman dulu, mungkin ada tambahan dari Bawaslu terkait dengan kondisi ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati ya Pak Rusman ya selaku dan kawan-kawan lain selaku saksi partai. Ya jujur saja. Jadi sebenarnya saya nggak tahu kebijakan itu kenapa misalnya memaksakan sirekap. Ini jujur aja, walaupun yang mitra di samping. Artinya ada pilihan lain sebenarnya yang manual. Kalau secara aturannya, secara aturan PKPU-nya seperti itu. Dan PKPU 5. Kenapa misalnya KIP hari ini memaksakan itu sementara di situ sudah menimbulkan ketidakpercayaan? Itu satu. Kalau dari sisi Bawaslu-nya. Kalau dalam konteks ini untuk kenyamanan semua, Bapak Ibu punya hak untuk meminta ini dihitung ulang. Dihitung ulang, buka tuh hitung ulang. Bapak Ibu punya hak. Kalau memang mau menggunakan itu. Jadi kalau misalnya, kalau pemungutan suara ulang, ini kan harus kembali kita ke desa. Ini nggak mungkin karena kejadiannya bukan itu. Kejadiannya adalah ada sesuatu yang Bapak Ibu saksikan di satu sistem, ya sistem sirekap, bahwa ada hal yang tidak dipercaya karena nilai tadi, jumlah. Berarti kalau hitung ulang mengabaikan jumlah tadi. Jadi ya seperti terjadi di desa kemarin. Kalau memang Bapak Ibu nggak percaya dengan proses ini, itu punya, ya Bapak Ibu ya boleh-boleh aja misalnya mengajukan itu. Untuk misalnya kita percaya bahwa suara kita benar atau tidak. Kalau dari sisi Bawaslu-nya, karena apa? Saya melihat perkembangan dari tadi sore, memang Bapak Ibu ketika melihat nilai yang muncul di sistem itu langsung tidak percaya. Dan di Surabaya juga kemarin juga seperti itu, sampai berhenti hingga 3 jam karena para saksi juga protes. Kenapa duluan ada angka? Jadi saya bukan memang yang namanya teknologi ya seperti itu, tapi gini, saya cuma berharap kita bisa mengambil alternatif yang bisa dipercaya dalam konteks ini, supaya ini orang yang kita kenal semua,
ini bisa melihat langsung dan mempercayai proses ini. Walaupun misalnya harus dihitung ulang. Ya masalah misalnya harus capek 2 kali nggak apa-apa. Yang penting ini selesai. Jangan nanti menimbulkan apa-apa di kemudian hari. Kalau dari kami seperti itu. Ya. Itu saya pikir kalau misalnya udah buka tuh, itu udah bisa dipercaya. Pasti Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu punya kontak di lapangan dengan TPS ini, dengan TPS ini, pasti itu ada bayangan dari Bapak Ibu. Jadi kalau dari kami seperti itu. Tapi kalau pemungutan suara ulang, ini tidak cukup unsur. Tidak ada unsur bencana di sini. Bukan bencana yang kita ngomong, ini kita minta supaya kejujuran KIP sama Panwaslu tahu. Ini bukan di sini aja kejadiannya, semua desa nih. Inilah sebab dibuka ke rata kecamatan hitungan ini. Biar tahu, Panwaslu sebelum habis laporan kemarin kok udah naik upload di sana. Yang nggak menang pun jadi menang. Dari mana diambil? Ini kita mau buktikan sekali dulu. Kita tetap minta pilih ulang loh. Kalau nggak nanti nggak ada cerita. Ini kita bukan solusi itu masalah apa ajuan ke belakang tuh nggak usah dibahas lagi, udah tahu semua permainan nih. Nah ini kita minta pilih ulang, gimana? Ini KIP dengan Panwaslu gimana? Kan mana? Jadi yang boleh buka pejik kena suara. Oh, pasal nak suara sini. Menyesalah sistem itu pasti disebutkan Panot. Ya kan? Panot nggak bisa kita buka kalau memang aplikasi rusak. Kalau memang nggak connect. Dan yang kedua, setelah dia buka sudah ada suara. Yang heran saya ini, kenapa suara-suara orang yang tertentu? Kalau memang DPR RI di sana sudah ngeset kemari, nggak tahu orang ini siapa yang di Banda Aceh juga bisa dimasukkan. Kalau memang bisa kayak itu, masukkan suara nama saya 1 orang itu, biar nggak ada ribut lagi di sini. Betul nggak? Betul. Nggak boleh seperti itu. Saya juga ada calon DPR RI, Insinyur Mawardi Ali, dia 0. Kenapa saya kuat Jakaria 902? Tio Samsul Bari alias Tio 808. Ini harus kalian pertimbangkan dulu. Kami minta ulang pemilu. Kalau memang seperti ini, kalian zalim. Ini gimana Panwaslu? Jangan banyak-banyak cerita. Panwaslu harus bertanggung jawab. Menang bang. Karena Jadi dia boleh. Kan dia lomba abang. Dia lomba abang. Kan jadi urusan Ron, urusan Panwaslu kau. Yang itu suara kat Panwaslu. Pak Ki. Kurang baik pegang balik. Kamu ingin pemilihan kembali. Oke. Yang menang dah. Ini harus tanggung jawab kamu sendiri. Jangan macam-macam kau sama aku. DPR Aku ada akan DPR ni nasi dapil ni. Sebiji pun nggak ada di sini. Iya. Jangan bilang ini itu nggak usah, nggak mau aku. Kita nggak terima model seperti itu. Kita pernah ada juga jagoan kita di RRI. Nggak bisa juga seperti itu. Kalian harus benar-benar apa? Ya, memang Keadilan itu yang kalian tunjukkan. Kebenaran yang kalian tunjukkan. Kalau seperti ini, kami bingung juga ini. Pas dibuka sudah nampak orang-orang tertentu. Betul pun kalian kerja, jadi salah di mata kami. Jadi gimana nih? Terus ngambil keputusan terus. Kami malas lama. Kalau ya enggak. Ya, kalau saya pribadi, Bang, tidak bisa memberi keputusan langsung. Siapa? Siapa yang pesan? Ini kan jangan digantung-gantung. Kami nggak mau juga seperti ini. kita pengiriman 5 mari. Telepon terus suruh mari. Kalau enggak beli nggak bisa pulang. Ya rame-rame lah harus apa kemari? Harus ngambil. Panwas juga rame-rame juga dia harus turun Iya, kemari. memang. Ini insiden ini. Kalau memang mau dimainkan, mainkan terus sekalian. Kalau enggak aku minta apa? Istilah suara nasi jamil untuk aku semua. Berani kau? Bukan nggak ada jagoan juga aku. Cuman aku nengok kau kerja macam mana. Penyelenggara harus adil lah. Masa kami aja yang harus ditekan terus-menerus? Kami udah habis waktu, udah habis uang, sudah berbulan-bulan berdarah di lapangan. Kalian hanya aja geser suara orang. Kan gak sedap kayak gitu. Belum pencoblosan pun udah ada suaranya di situ. Ini menyedihkan itu. Menyedihkan.
Pleno udah habis kok udah tahu orang yang naik. Itu yang hilang kita. Pleno di kantor camat aja masih 3 hari lagi. Kok nama-nama orang udah dimunculkan? Itu Kita mana? sudah semua. Kapan kalian pleno? Kalau memang seperti ini nggak betul ini, ulang pemilu yang betul. Kalau tanya sama saya. Itu baru ada nanti semua kita jaga.